Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada, jumpa lagi sahabat dengan channel Yadi Eti. Baik sahabat-sahabatku, terutama sahabat-sahabat pemula, ini kita sudah jumpa lagi di hal yang ke-6, DLL dan lain-lain. Ya, kita akan bahas tuntas apa sih DLL itu maksudnya. Oke, intro dulu. Sahabat-sahabatku semua, saya maksudkan dengan dan lain-lain itu artinya tidak pokok ya. Artinya boleh sahabat gunakan dan boleh tidak digunakan yang dan lain-lain ini ya. Kalau yang kemarin-kemarin itu yang pokok-pokok yang harus ada di setupnya akuarium baru sahabat-sahabat pemula. Tapi kalau yang dan lain-lain ini boleh tidak ada. Artinya jangan sampai nanti keburu susu kata orang ya, buru-buru mau beli. Nah, enggak lah ya. Kalau yang ini namanya ada oke, tidak ada pun oke gitu ya. Baik, sekarang yang dan lain-lainnya ini yang berikut ini yaitu tentang water heater. Nah, water heater ini apakah perlu digunakan dalam akuarium? Kita lihat dulu contoh bagaimana sih bentuknya water heater itu. Oke. Nih sahabat ya. Ini water heater. Water heater ini artinya pemanas atau penghangat lah ya. Kalau panas dia meletup nanti ikannya ya. Kalau hangat ya menghangatkan suhu air dalam akuarium nih. Ini dia bentuknya sahabat. Nah, di sini ini yang 50 watt ya sahabat. Ini yang terbuat dari bahan kaca ya. Nah, ini ada lampu indikatornya. Jadi bila suhunya belum mencapai yang diinginkan oleh settingan daripada alat ini, maka dia akan hidup indikatornya, tapi dia nanti akan mati sendiri otomatis bila suhunya tercapai oleh alat ini ya, suhu airnya tercapai oleh alat ini sahabat ya. Nah, sekarang seberapa perlu sih water heater dalam akuarium? Oh ya, ini juga ada yang dari bahan stainless ya. Ini kalau ini bahan dari kaca, ada yang bahan dari stainless, dengan saya tidak bisa menunjukkan. Saya gunakan di dua akuarium yang ikan arwana ya, itu pakai yang stainless, bahan stainless ya. Nah, yang ini bahan kaca, yang lainnya bahan kaca. Nah, setiap akuarium saya tetap ada ini. Tapi itu tadi sahabat ya, ini terserah kepada sahabat semua apakah perlu atau tidak ya. Nah, ini saya hanya menjelaskan mengapa kalau saya tetap ada di dalam akuarium ikan-ikan saya. Oke, sahabat-sahabat semua, water heater ini fungsinya menghangatkan suhu air. Jadi menghangatkan suhu air. Jadi suhu air yang dingin misalnya 26 derajat. Nah, kita ingin menaikkan suhunya itu sampai 29 atau 30 derajat, maka digunakanlah alat ini, water heater. Ya, sahabat, putar dulu ya. Supaya suhunya nanti mencapai ke angka 29-30 derajat. Nah, mengapa suhu air di akuarium itu tidak perlu dingin, tidak boleh dingin-dingin sekali? Nah, gitu ya. Nah, kalau untuk ikan mas koki sahabat, dia biasanya 20, kalau di alamnya itu kan 26 derajat gitu ya. Nah, tapi kalau di akuarium, ini pengalaman saya tidak berani kalau 26 derajat itu. Karena apa? Kalau sudah 27 biasanya ya, 28, 27 atau 7 lah ya, 27 derajat itu airnya dingin ya, dan nanti akan mengundang jamur, terutama itu jamur white spot ya. Jadi jamur white spot ini akan mudah berkembang di suhu yang dingin. Tapi kalau dia misal di suhu air yang 29-30 derajat, nah dia biasanya terhindarkan oleh dari jamur white spot ini. Maka itulah perlunya water heater ya. Kemudian juga beda pada musim hujan. Nah, musim hujan ini nanti suhu air akan dingin sekali ya. Maka kalau ini pengalaman saya sahabat ya, sahabat-sahabat pemula terutama, ini kalau pengalaman saya, maka perlu water heater karena di musim hujan itu sering penyakit datang ya, terutama itu tadi jamur white spot itu. Nah, kalau kena kalau kita tidak cepat menangani sahabat, bisa menular semakin banyak, meluas, dan mengakibatkan juga ikan-ikan kita mati sahabat kalau kita lambat penanganannya ya. Nah, maka diperlukanlah tadi water heater ya. Nah, water ini itu menghangatkan suhu air. Kemudian fungsi lainnya daripada water heater ini adalah untuk
membuat nafsu makan ikan itu makin bertambah. Artinya kalau ikan tidak nafsu makan biasanya ya, maka kita akan pasang water heater, kemudian kita setting di angka 29-30 derajat, maka biasanya nafsu makannya itu akan bertambah ya. Dan sahabat juga, kalau sahabat bertanya berapa sih suhu yang ideal untuk ikan-ikan di akuarium, nah kalau saya mematoknya itu di angka 29-30 derajat selama pengalaman saya sahabat ya. Selama pengalaman saya memelihara ikan di 29-30 derajat, alhamdulillah aman lah ya. Kalau tidak, istilahnya katakan orang, kalau tidak sial banget ya, nah itu terhindarlah dari penyakit red spot. Tapi kalau di bawah itu, nah biasanya mudah terserang dengan penyakit red spot sahabat ya. Jadi itu perlunya water heater. Kemudian juga selain nafsu makan ya, kemudian selain juga untuk menghindarkan jamur red spot, nah saya juga biasanya kalau misalnya ikan sakit ya, ikan sakit, katakanlah ada yang misalnya kena, selain red spot ya, ada yang kena busuk sirip ya, pin rod, atau yang sirip yang terkelupas. Nah saya menggunakan, selain garam ikan, saya menggunakan water heater supaya bakteri-bakteri itu tidak menembus gitu ya, tidak masuk ke dalam tubuh, ke jaringan tubuh ikan kesayangan kita. Nah itulah fungsi-fungsinya. Kemudian juga sahabat, dengan water heater membuat, kalau kita sudah membiasakan di angka 29-30 derajat gitu ya, maka suhu airnya nanti akan turun di angka 27, 28. Nah maka ikan akan nyaman gitu, terasa di dalam akuariumnya. Kemudian ada sahabat sering kali banyak yang bertanya, kapan sih penggunaan water heater? Nah kalau saya penggunaannya untuk menghemat listrik sahabat ya, tidak full juga tiap hari gitu, tidak ya. Saya melihat kondisi suhu di lingkungan saya. Kalau katakanlah sekarang musim panas, nah saya jarang sekali menggunakan water heater. Tetapi kalau suhunya dingin, musim hujan begitu, nah saya selalu menghidupkan water heater. Ya walaupun tidak full terus tiap hari, tidak. Tapi biasanya kalau juga selain musim hujan, kalau pagi itu ya, kalau musim hujan, waktu suhu akan turun drastis ya, itu akan dingin sekali. Tapi kalau misalnya siangnya nanti panas ya, tidak jadi masalah ya. Jadi itulah bijak-bijaknya kita lah cara menggunakan water heater nih ya. Ini pengalaman saya sahabat, bijak-bijaklah kita menggunakan water heater agar tidak boros listrik terutama ya, karena pemakaiannya itu paling kecil 50 watt ya. Kemudian ada yang 75 watt, ada yang 100 watt. Jadi yang selama ini saya menggunakan ada yang 50 watt, ada yang 75 watt sahabat. Dan alhamdulillah dengan water heater ini, walaupun bagaimana itu tadi standby water heaternya nih ya, seperti yang ini. Nah, ya. Ini ya seperti yang ini sahabat ya, kelihatannya. Nah dia ada standby ya. Pokoknya tiap akuarium standby water heaternya. Cuman colokannya nanti dulu ya, melihat kondisi, situasi dan kondisinya ya. Nah itu jadi sahabat ya, untuk menggunakan water heater itu terpulang kepada sahabat-sahabat semua. Jadi kalau yang dan lain-lain ini, kalau yang dan lain-lain ini tidak wajib. Artinya ada oke, tidak ada pun oke di dalam akuarium kita. Baik sahabat, semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat pemula. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.